this so lonely. If you're leaving, baby, let me down slowly. Let me down. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daniel Pradosa, NPM 2023-210045. Pada video ini saya akan menunjukkan bagaimana cara membuat sebuah program yang dapat mencetak laporan transaksi bulanan pada sistem e-wallet. Program ini memiliki beberapa tujuan utama, yaitu mencetak laporan transaksi harian. Program akan menampilkan detail transaksi setiap hari, termasuk jenis transaksi dan saldo setelah transaksi tersebut. Menghitung total transaksi per jenis, program ini akan menghitung dan menampilkan jumlah transaksi berdasarkan jenisnya, seperti transfer, top up, dan pembayaran. Dan yang terakhir, menemukan hari dengan transaksi terbesar. Program ini juga akan menampilkan hari dengan jumlah transaksi terbesar selama periode yang ditentukan. Melalui program ini, kita dapat memahami cara mengolah data transaksi secara terstruktur dan mendapatkan informasi penting seperti saldo akhir dan pola transaksi yang terjadi. Jadi, mari kita mulai dan lihat bagaimana program ini berjalan. Pada awal kode, kita mengimport kelas scanner dari pustaka Java yang digunakan untuk membaca input dari pengguna. Kelas scanner memungkinkan kita untuk menerima input dari berbagai sumber, tetapi dalam kasus ini kita akan menggunakan untuk membaca input dari konsol. Dengan menggunakan scanner, pengguna dapat memasukkan data interaktif ke dalam program, seperti saldo awal, jumlah hari transaksi, jenis transaksi, dan jumlah transaksi per hari. Program ini diawali dengan mendekati kelas utama. Kelas ini berfungsi sebagai tempat utama untuk menjalankan logika program. Di dalam kelas ini terdapat metode main yang merupakan titik masuk entry point untuk menjalankan aplikasi Java. Setiap program Java yang dijalankan harus memiliki metode main sebagai titik mulai eksekusi kode. Pada baris ini kita membuat objek scanner dari kelas scanner untuk membaca input dari pengguna melalui konsol. Sistem ini menunjukkan bahwa input berasal dari konsol. Objek ini akan digunakan untuk membaca nilai-nilai yang dimasukkan oleh pengguna seperti saldo awal dan jenis transaksi. Pertama, kita meminta pengguna untuk memasukkan saldo awal. Input ini akan dibaca sebagai nilai bertipe double dan disimpan dalam variabel saldo. Next double digunakan untuk membaca input numerik dengan desimal. Selanjutnya, kita meminta pengguna untuk memasukkan jumlah hari transaksi yang akan diproses. Input ini dibaca sebagai nilai bertipe int dan disimpan dalam variabel jumlah hari menggunakan next int.
sini kita mendeklarasikan beberapa variabel yang akan digunakan sepanjang program. Total transfer, total top up, dan total pembayaran untuk menghitung total transaksi untuk masing-masing jenis transaksi, transfer, top up, dan pembayaran. Transaksi per hari adalah variabel yang digunakan untuk menyimpan jumlah transaksi yang dilakukan pada suatu hari tertentu. Hari terbesar digunakan untuk melacak hari dengan jumlah transaksi terbesar. Max transaksi digunakan untuk menyimpan nilai transaksi terbesar yang telah ditemukan hingga saat ini. Pada bagian ini kita menggunakan loop for untuk memproses transaksi setiap hari. Loop ini akan berjalan sebanyak jumlah hari yang dimasukkan oleh pengguna pada setiap iterasi hari ke i. Program meminta pengguna untuk memasukkan jenis transaksi transfer, top up, pembayaran yang terjadi pada hari tersebut, yang kemudian disimpan dalam variabel jenis transaksi dengan tipe data stream. Setelah itu, program meminta pengguna untuk memasukkan jumlah transaksi pada hari tersebut yang disimpan dalam variabel transaksi per hari bertipe double.
Setelah mendapatkan jenis transaksi dan jumlah transaksi per hari, program akan mengolah informasi tersebut dengan menggunakan switch statement. Berdasarkan jenis transaksi yang dimasukkan, transfer. Jika transaksi adalah transfer, saldo akan dikurangi dengan jumlah transaksi tersebut. Selain itu, jumlah transaksi transfer akan ditambahkan ke total transfer. Top up. Jika transaksi adalah top up, saldo akan ditambahkan dengan jumlah transaksi tersebut. Total transaksi top up juga akan diupdate di total top up. Pembayaran. Jika transaksi adalah pembayaran, saldo akan dikurangi dengan jumlah transaksi tersebut. Total transaksi pembayaran akan diupdate di total pembayaran. Jika pengguna memasukkan jenis transaksi yang tidak dikenal, misalnya ketikanya salah, program akan mencetak pesan kesalahan dan melanjutkan ke iterasi berikutnya menggunakan continue. Setelah memproses transaksi untuk setiap hari, program akan memeriksa apakah jumlah transaksi hari ini, transaksi per hari, lebih besar dari transaksi terbesar yang telah ditemukan sebelumnya, max transaksi. Jika ya, maka max transaksi diupdate dengan nilai transaksi hari ini dan hari terbesar diupdate dengan nomor hari tersebut. Setelah transaksi diproses untuk hari ke, proses akan mencetak laporan transaksi harian yang mencakup jenis transaksi yang dilakukan pada hari tersebut, jumlah transaksi yang terjadi pada hari itu, saldo yang tersisa setelah transaksi dilakukan. Pada bagian akhir program, kita menutup objek scanner dengan memanggil metode close. Hal ini penting dilakukan untuk melepas sumber daya yang digunakan oleh scanner dan menghindari kebocoran memori. Oke, kita jalankan codingan kita ke kanan, run file. Di sini kita masukkan saldo awal kita 50.000. Masukkan jumlah hari transaksi 3 hari. Hari pertama kita melakukan top up.
50.000. Nah, itu ya ditambah jadi transaksi 100.000. Misalnya 50.000 jadi saldo setelah transaksi 100.000. Hari kedua kita melakukan pembayaran. Masukkan jumlah transaksi pada hari ini, yaitu pembayarannya kita 70.000. Ya, itu pembayaran dari saldo awal 100.000, melakukan pembayaran 70.000, yaitu sisanya 30.000. Dan hari ketiga kita melakukan transfer. Pada hari ini kita mentransfer 25.000. Total transaksi per jenis 25.000, total top up 50.000, total pembayaran 70.000, saldo akhir 50.000. Hari dengan jumlah transaksi terbesar hari 2. Kesimpulan, secara keseluruhan program ini memungkinkan pengguna untuk memasukkan transaksi harian untuk sebuah e-wallet dan memprosesnya. Program ini menghitung saldo akhir setelah setiap transaksi, melacak total transaksi berdasarkan jenisnya, dan menentukan hari dengan transaksi terbesar. Pengguna dapat melihat laporan harian yang menunjukkan saldo setelah transaksi setiap hari dan laporan akhir yang menunjukkan hasil keseluruhan dari transaksi yang telah dilakukan. Dengan menggunakan struktur kontrol seperti switch, for, dan if, serta pemrograman berbasis input dan output, program ini memberi gambaran yang jelas tentang bagaimana transaksi dapat dikelola secara sistematis. Demikianlah penjelasan dan implementasi dari program untuk mencetak laporan transaksi bulanan, menghitung total transaksi per jenis, dan menemukan hari dengan transaksi terbesar. Saya harap video ini bermanfaat dan dapat memberikan gambaran yang jelas tentang cara mengolah data transaksi di sistem e-wallet. Jika Anda memiliki pertanyaan atau masukan, jangan ragu untuk meninggalkan komentar di bawah. Jangan lupa untuk like dan subscribe agar Anda tidak ketinggalan video lainnya. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.